Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nisfulail, NIM 493, angkatan 2020, kelas jaringan komputer I. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas dari dosen pengampu, Pak Denar, untuk menjelaskan terkait soal yang telah dijelaskan, yakni menjelaskan ingress dan egress, kemudian apa itu MAC address table, kemudian proses ARP, yang terakhir yakni learning dan forwarding itu apa. Nah, langsung saja di sini saya masuk untuk menjawab semua persoalan tadi. Di sini saya sudah menyiapkan topologi switch dan 4 laptop yang saling terhubung dengan switch. Dan di sini saya sudah melakukan konfigurasi IP address-nya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu ingress dan apa itu egress. Ingress merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan port yang menerima frame yang memasuki perangkat. Nah, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika di sini saya mau menyorot switch. Nah, dalam kasus ini saya membuat laptop 0 akan mengirimkan paket kepada laptop 1. Nah, ketika laptop 0 mau mengirimkan paket ke laptop 1, paket itu akan diantarkan ke switch terlebih dahulu. Nah, proses penerimaan yang dilakukan oleh switch itulah yang dinamakan ingress. Dan ketika kita melihat laptop 0 melakukan uploading dan switch melakukan downloading. Karena switch di sini sedang melakukan ingress. Kemudian selanjutnya untuk egress lebih tepatnya adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan port yang mengirim frame yang memasuki perangkat. Jadi seperti kebalikannya gitu. Ketika kita kembali lagi menyorot switch, nah switch tadi kan sudah menerima paket dari laptop 0. Nah, laptop 0 ini nanti akan melakukan egress atau uploading ke laptop 1. Misal kita mau mengirim paket ke laptop 1. Nah, jadi intinya egress merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan port yang mengirim frame, kemudian dia itu mengeluarkan output ke alamat yang dituju atau laptop-laptop yang dituju. Selanjutnya yaitu MAC address table. Nah, sebelumnya di sini saya sudah melakukan suatu proses MAC address table. Jadi di sini saya melihat dari atas terlebih dahulu. Nah, awalnya di sini tabel dalam MAC address itu kosong. Nah, terus apa sih tabel MAC address itu? Tabel MAC address merupakan suatu tabel yang digunakan untuk
mengelis atau mengingat oleh switch nomor unik yang dimiliki oleh setiap klien, di mana nomor-nomor unik itu nanti dapat digunakan untuk menjadi pengingat ketika ada paket yang mau dikirim oleh pengirim sesuai alamat tujuannya. Kemudian untuk proses ARP di sini saya akan tunjukkan. Nah, proses ARP di sini yakni seperti misal laptop 0 mau mengirimkan paket ke laptop 1. Nah, di sini switch melakukan suatu broadcasting ketika laptop 0 mau mengirimkan paket ke laptop 1. Kenapa switch mengirimkan broadcasting? Karena switch itu belum mendapatkan, jika kita berpatokan ke tabel yang kosong tadi, switch itu belum memiliki riwayat penyimpanan mengenai data MAC address pada setiap klien. Jadi switch melakukan broadcasting untuk konfirmasi kepada setiap klien yang terhubung, mana sih yang sesuai dengan paket mereka yang dikirimkan oleh pengirim untuk mereka itu. Jadi ketika paket itu sesuai, maka itu ditandai dengan simbol pesan yang tidak ada simbol silangnya. Nah, jika ada simbol silangnya, maka paket yang dikirim dari pengirim itu tidak sesuai oleh mereka. Maksudnya bukan ranah mereka lah, karena tidak sesuai dengan MAC address-nya. Nah, di sini kan kita tadi kembali MAC address table-nya itu kosong kan. Nah, seketika itu klien penerima paket dia akan melakukan verifikasi, melakukan pengiriman MAC address atau menyampaikan, oh ini paketnya benar buat saya. Nah, switch akan melakukan pengelisan di tabel MAC address yang saya tampilkan tadi. Kemudian laptop si switch itu mengirimkan konfirmasi ke pengirim bahwa pesan itu akan dikirim. Jadi ketika si laptop itu mengetahui paket yang dikirim itu akan dikirim oleh switch, dia melakukan konfirmasi lagi ke switch, dan si switch akan mengirimkan paketnya ke penerima dari paket yang dituju oleh pengirim. Nah, setelah paket itu diterima oleh klien penerima, dia akan melakukan konfirmasi ke switch, dan konfirmasi itu akan disampaikan lagi ke pengirim. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika pesan itu sudah tersampaikan, maka di dalam tabel
ini last statusnya atau kolom last statusnya itu successful. Kemudian untuk apa itu learning dan apa itu forwarding. Jadi learning itu kayak uh, learning itu seperti apa itu? Seperti istilah yang digunakan untuk melakukan suatu pencatatan MAC address di dalam MAC address table. Nah, kemudian untuk mendapatkan itu, si switch tadi melakukan broadcasting sehingga si switch dapat mengetahui database setiap klien terkait MAC address yang dimiliki oleh setiap klien. Dan untuk forwarding merupakan suatu istilah yang digunakan ketika switch sudah memiliki MAC address yang telah disampaikan oleh klien yang terhubung dengannya, maka dia akan mengambil referensi dari MAC address yang diingat itu untuk mengirimkan paket data yang sesuai dengan alamat MAC address-nya. Jadi untuk learning dan forwarding itu merupakan suatu istilah yang berbeda, tapi ruang lingkupnya, prosesnya itu ada di ruang lingkup yang sama. Kurang lebih seperti itu dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.